Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Bila Puspitasari, NIM 10120100011. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS mata kuliah PPKN kelas 3A. Baik, untuk jawaban soal nomor 1 adalah menurut saya pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia saat ini sudah cukup baik dengan adanya kinerja dari Presiden dalam menangani persoalan pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap perekonomian yang ada di Indonesia. Adapun kekurangan dan kelebihan diantaranya adalah dalam hal kekurangan, kurangnya tanggapan dari pemerintah di saat masyarakat menyampaikan aspirasinya. Yang kedua, semakin banyak pejabat yang tidak jujur dan adil terhadap masyarakat. Yang ketiga adalah masyarakat menganggap pemerintah kurang transparan dalam menanggapi persoalan yang ada di negara. Untuk kelebihannya adalah adanya kabinet kerja dalam sistem pemerintahan. Yang kedua, secara ekonomi biasanya tumbuh lebih cepat. Dan yang ketiga adalah membantu rakyat menjadi warga negara yang baik. Untuk jawaban dari soal nomor 2 adalah letak geografis Indonesia terletak di 2 benua dan 2 samudra, yakni benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak tersebut menempatkan negara ini pada posisi silang yang strategis. Artinya posisi ini membawa dampak penting di berbagai bidang untuk masyarakat Indonesia. Dampak yang pertama adalah mengakibatkan perubahan perilaku yang tidak sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia. Letak geografis yang strategis ini juga dapat membawa dampak negatif untuk Indonesia. Perilaku warga dikhawatirkan dapat berubah karena adanya pengaruh komunikasi dan budaya dari negara lain, yang mana belum tentu sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah hilangnya bahasa daerah. Dalam berkomunikasi dengan warga negara lain tentunya membutuhkan bahasa internasional. Jika masyarakat Indonesia lebih sering menggunakan bahasa asing, dikhawatirkan hal ini dapat melunturkan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah timbulnya budaya yang tidak sesuai dengan nilai budaya yang ada di Indonesia. Jawaban soal nomor 3. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan 3 langkah pencegahan virus corona masuk ke wilayah Indonesia. Yang pertama adalah menerbitkan surat edaran kepada seluruh dinas kesehatan provinsi dan kabupaten atau kota, rumah sakit rujukan, kantor kesehatan pelabuhan atau KKP untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi virus corona. Yang kedua adalah menempatkan 135 thermal scanner di seluruh bandar udara Indonesia. Dan yang ketiga, memberikan health alert card, komunikasi, informasi, dan edukasi. Yang keempat adalah menghimbau masyarakat untuk tetap menaati protokol kesehatan. Dan yang kelima adalah masyarakat harus mampu menghadapi virus corona yang ada di sekitarnya. Jawaban nomor 4 adalah pluralisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa orang dari ras, agama, dan serta kepercayaan politik yang berbeda dapat hidup dengan damai di masyarakat yang sama. Sedangkan multikulturalisme adalah sebuah paham yang menyatakan bahwa suatu masyarakat sebaiknya terdiri banyak kelompok budaya yang berbeda dalam status sosial yang sama atau paling tidak mengizinkan kelompok-kelompok budaya yang berbeda tinggal dalam satu wilayah. Nah, seringnya terjadi konflik atau gesekan antar kelompok ini yang dapat menyebabkan kerusuhan atau dampak negatif bagi masyarakat yang ada di sekitar. Dan juga adapun solusi atau upaya yakni dengan cara saling menghormati, menghargai, dan juga memiliki rasa toleransi antar sesama dan juga menegakkan hukum serta melindungi rakyat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk jawaban nomor 5 adalah dikatakan sebagai kejahatan luar biasa karena korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan uang negara, tetapi berdampak juga pada seluruh program pembangunan. Kualitas pendidikan menjadi runtuh, mutu pendidikan jatuh, dan juga kemiskinan yang tidak tertangani.
Nah, apa saja dampak perilaku korupsi di kehidupan masyarakat? Yang pertama adalah merusak kedisiplinan, menghambat profesionalisme, biaya ekonomi yang semakin tinggi, merusak ketahanan hukum, dan juga hilangnya rasa kepercayaan antar masyarakat. Nah, apa saja sih peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi? Peran mahasiswa yakni mampu berpikir kritis, mempunyai keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Nah, apa saja upaya yang dilakukan? Yang pertama adalah menciptakan lingkungan kampus atau lingkungan yang ada di sekitar masyarakat yang bebas dari korupsi. Yang kedua, memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya melakukan korupsi. Yang ketiga adalah menjadi alat pengontrol terhadap kebijakan pemerintah. Yang keempat, tidak menyalahgunakan kepercayaan dalam sebuah organisasi. Dan yang kelima adalah tidak melakukan suap dalam bentuk apapun. Itu saja jawaban dari saya mengenai pertanyaan soal UAS. Untuk lebihnya, apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Anissa Bila Puspitasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.